Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini patut disyukuri, alhamdulillah ya. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat bertemu dan mengikuti pelajaran meskipun dengan jarak jauh ya, melalui aplikasi Google Meet ini. Seperti biasa anak-anak, ayo kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan membaca doa bersama-sama. Sudah siap? Siap. Coba Acita, tolong dipimpin doa teman-temannya. Ayo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sudah sarapan semua? Siapa yang belum sarapan? Nanti setelah pelajaran segera sarapan ya, karena sarapan itu dapat menambah daya tahan tubuh kita sehingga kita tidak mudah sakit. Baik, saya absen dulu anak-anak yang sudah bergabung di sini. Ada Akila, Citra, Devika, kemudian ada Alen, Agni, Savana, Najita,
Eno, Hasbi, Alin, Dika, Fajar, ada Arina, Alea, Devika, dan yang lainnya yang belum saya sebutkan ya. Novan, juga Alita, ada juga Naila, dan lain sebagainya. Ya, yang tidak saya sapa, semoga kalian juga semuanya sehat. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Jawa ya. Makanya kita belajar bahasa Jawa. Masih babnya tentang menulis teks laporan. Itu teks laporan prasojo. Artinya ya teks laporan sederhana. Ini kita akan mempelajari tentang toto rakite podo. Itu paragraf. Jadi struktur paragraf. Kemudian teknik menyampaikan laporan atau menceritakan laporan. Dari ini. Ada yang masih ingat pertemuan Jumat yang lalu bahasa Jawa kita membahas apa? Bahasan kita apa kemarin? Iya, wasiso lesan atau toto rakite kalimat. Ya, sur kalimat. Nah, ini pelajaran kita pada minggu yang lalu. Kita sudah mengenal apa itu jejer, wasiso, dan lesan. Nah, materi pembelajaran ini anak-anak akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari karena bahasa kita adalah bahasa Jawa ya. Jadi pelajaran ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi bagaimana berbahasa yang baik kepada orang lain itu akan menjadi manfaat bagi pembelajaran kita mempelajari bahasa Jawa. Tujuan pembelajaran anak-anak pada hari ini diharapkan dengan mengikuti atau mengamati teks paragraf nanti kalian dapat menentukan struktur paragraf dengan benar. Salah satunya yaitu ide pokok atau gagasan pokok. Kemudian diharapkan juga kalian dapat menyebutkan, menceritakan teks laporan dengan baik dalam bahasa Jawa dan baik anak-anak, sebelumnya saya minta mic-nya dimatikan dulu. Mic-nya matikan dulu ya. Ya, tenang. Mana Fahmi, matikan dulu mic-nya. Eno, matikan mic-nya. Nanti kalau mau menjawab boleh dihidupkan. Ya. Baik anak-anak, coba perhatikan di buku kalian halaman 44 atau kalian bisa langsung lihat layar HP atau komputer kalian di rumah. Kita akan mengenal toto rakite podo, yaitu struktur paragraf ing teks laporan prasojo. Jadi dalam sebuah teks laporan itu ada struktur paragraf. Apa saja struktur paragraf itu? Salah satunya adalah ide pokok atau yang disebut gagasan baku. Saya bacakan ini penjelasannya ya. Babagan liyane kang kudu digatekake kajaba tata rakite ukara nalika nulis teks laporan yaiku tata rakite podo. Saya artikan, bagian lain yang harus kita perhatikan ketika
menulis laporan, ya, yaitu toto rakite podo, yaitu struktur paragraf. Jadi ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan ketika akan menulis laporan sederhana, yaitu toto rakite podo, atau dinamakan bahasa Indonesianya struktur paragraf. Ing podo kang becik kudu ngandhut sawijining gagasan baku utawa ide pokok. Jadi di dalam paragraf yang baik itu harus apa istilahnya ya? Harus ada memuat satu gagasan baku, yaitu ide pokok. Apa itu ide pokok? Ya, atau gagasan baku? Jadi gagasan baku ing sawijining podo lumrahe dumunung ing wiwitane podo. Jadi gagasan baku di salah satu paragraf itu umumnya ada di awal kalimat atau di awal paragraf. Anak-anak mengerti paragraf ya? Paragraf itu sebuah tulisan atau teks, ya. Contohnya seperti yang ada di buku kalian, yang teksnya siapa itu? Ditanya Nina kemarin, ya. Jadi dalam satu paragraf itu ada satu ide pokok atau gagasan baku. Gagasan baku itu anak-anak biasanya ada di awal paragraf. Jadi di awal paragraf. Ya, ini mic-nya siapa yang itu? Sekali lagi anak-anak saya jelaskan, gagasan pokok atau ide pokok itu tempatnya ada di awal kalimat atau di awal paragraf. Contohnya ini teks ini namanya paragraf, ya. Jadi gagasan bakunya ada di awal paragraf atau di awal kalimat. Contohnya ini, ya. Kita akan belajar mencari gagasan baku pada paragraf. Di sini ada contoh anak-anak. Podo K1 itu maksudnya paragraf pertama. Kegiatanku diwiwiti sawise aku tuh tangi turu. Saben tangi turu aku noto paturon. Aku banjur wudu lan sholat subuh. Sawise sholat subuh, aku olahraga mlaku-mlaku. Ora lali, mari olahraga aku mbiyantu ibu lan bapak. Saben isuk, aku mbiyantu ibu nyapu jogan. Aku uga seneng mbiyantu bapak makani pitik. Makani pitik kutu sing lucu-lucu. Bapak kagungan ingon-ingon pitik kampung. Sawise iku, aku banjur adus, dandan, lan sarapan. Jadi teks ini anak-anak itu adalah sebuah paragraf. Ya, di dalam sebuah paragraf itu kan terdiri dari beberapa kalimat. Ya, anak-anak ya. Nah, kalimat itu ciri-cirinya diakhiri dengan tanda titik. Contohnya ini kalimat pertama ya. Ini kalimat pertama, kemudian titik. Kalimat kedua, kemudian titik. Kalimat ketiga, kalimat keempat, 5, dan seterusnya. Ya, ini jadi sebuah paragraf. Nah, gagasan baku paragraf pertama,
Ya, gagasan baku podo K1. Nah, ing podo K1 gagasan bakune mangkun ono ing wiwitane utawa awal podo. Podo itu paragraf. Jadi gagasan baku podo K1 yaiku kegiatanku diwiwiti sawise aku tangi turu. Jadi gagasan baku itu anak-anak ada di awal paragraf. Ini ya, ini satu paragraf semua ini anak-anak. 1, 2 sampai ke sini. Ini namanya satu paragraf. Ini tidak cukup ya, dilanjutkan di sebelahnya. Ini namanya satu paragraf. Bahwa satu podo. Jadi podo K1. Nah, gagasan bakunya ada di awal paragraf. Awal paragraf yaitu kalimat pertama. Ya, ini ya. Ini paragraf pertama. Mengerti, anak? Mengerti. Mengerti. Jadi, kalau kita diminta mencari manakah gagasan baku pada paragraf pertama, ciri-cirinya gampang anak-anak. Jadi paragraf itu kan terdiri dari beberapa kalimat. Nah, gagasan bakunya itu ada di awal kalimat atau kalimat pertama. Itu apa kuncinya ya, intinya di situ. Jadi gagasan baku itu ada di kalimat pertama. Ya. Nah, sekarang sebentar anak-anak, ada perlu sebentar saya ya. Ya. Nah, anak-anak, coba kalian buku kalian buka di halaman berapa kemarin teksnya Nina itu? 44, Pak. Halaman bukan halaman 40. Halaman 40 anak-anak. Sudah? Di halaman 40 sudah dibuka? Nah, di halaman 40 itu teks utuhnya di situ. Ya. Tadi yang paragraf pertama untuk podo K1 itu kan mulai kegiatanku diwiwiti sampai dandan lan sarapan. Dilihat bukunya. Jadi kegiatanku sampai dandan lan sarapan itu paragraf ke-1. Podo K1. Ketemu? Tahu Nana ya? Kemudian yang paragraf kedua utawa podo K2 itu mulai aku budal sampai aku wis mulai. Ada ketemu? Dilihat bukunya anak-anak. Dilihat bukunya. Jangan lihat di layar karena tidak ada di sini. Ya, dilihat di bukunya. Kemudian yang paragraf ketiga, aku mulai sekolah
sampai ing masjid. Halaman berapa, Pak? Loh, halaman 40. 40. Halaman 40. Ya, jadi teks di halaman 40 dan 41 itu ada beberapa paragraf. Paragraf itu bahasa Jawanya podo. Ya, podo kesiji, podo pertama itu mulai kegiatanku jadi mulai kegiatanku sampai lan sarapan. Podo keloro paragraf kedua mulai aku budal sampai wis mulai. Ditandai di bukunya, boleh ditulis pakai pensil. Kemudian podo ketelu aku mulai sekolah sampai jamaah ing masjid. Sudah tahu? Ditandai di bukunya, boleh anak-anak, boleh dicoret-coret, tapi nanti dihapus. Kemudian podo kepapat mulai soko ngaji sampai aku banjur turu. Sudah tahu? Ngerti anak-anak? Pak. Ngerti, Pak. Coba saya tunjukkan di sini. Di layar ya. Di mana ini? Kamera saya. Ini kan ada teks anak-anak ya. Ya, jadi mulai paragraf pertama itu mulai kegiatanku sampai ke sarapan. Paragraf kedua aku budal sekolah sampai wis mulai sekolah. Itu paragraf kedua. Paragraf ketiga aku mulai sekolah sampai ing masjid. Halaman 41. Paragraf ketiga. Kemudian paragraf keempat mulai ngaji sampai banjur turu. Nah, paham anak-anak? Ngerti? Paham, Pak. Oke. Jadi kita kembali ke layar HP kalian. Saya ulangi paragraf pertama tadi. Itu gagasan bakunya kegiatanku diwiwiti sawise aku tangi turu. Jadi kegiatanku diwiwiti sawise aku tangi turu itu ada di awal paragraf. Ya, coba kalian lihat di teks tadi di halaman 40. Ya, sama ya. Jadi gagasan bakunya ada di awal paragraf. Nah, sekarang kita akan mencari gagasan baku pada paragraf kedua, 3, dan 4. Kuncinya tadi apa kuncinya? Kuncinya gagasan baku itu ada di awal paragraf. Ya, itu kuncinya, tolong diingat-ingat. Sudah bisa? Sudah, Pak. Oke, sekarang siapa yang mau menjawab kira-kira gagasan baku pada podo kaloro yang mana kira-kira? Gagasan baku pada paragraf kedua. Yang mana kira-kira? Kuncinya apa tadi? Gagasan baku itu ada di awal paragraf.
Sekolah. Jadi gagasan bakunya yang mana kira-kira? Aku bukan sekolah. Ya, pinter, Diego. Ya, jadi sekali lagi, gagasan baku itu ada di awal paragraf. Tadi kan sudah kita tentukan ya, paragraf kedua yaitu dimulai dari aku budal sekolah sampai aku wis mulai sekolah. Jadi sekali lagi, gagasan baku pada kaloro yaitu, ayo dibaca sama-sama. Dan aku mulai sekolah. Aku budal sekolah jam 6 besok bareng papa. Ya, itu gagasan baku pada paragraf kedua. Sudah mulai paham anak-anak? Ayo konsentrasi semuanya. Ya, sekarang nomor 2. Siapa yang bisa menjawab gagasan baku podo katelu? Gagasan baku paragraf ketiga yang mana? Pinter. Ayo yang lain mana? Ikut menjawab anak-anak. Aku mulai sekolah numpak becak bareng Siti. Itu gagasan baku pada paragraf berapa? 3. Paragraf 3. Pinter. Oke, sekarang nomor 3. Coba ini saya tanya langsung aja, yang lain buat diam ya. 3. Gagasan baku podo keempat. Gagasan baku pada paragraf keempat yang mana? Iya, benar. Ikut jawab. Jadi itu bacanya gini anak-anak ya. Boleh sokongan. Aku bantu itu lan mangan. Itu paragraf keempat. Jadi kuncinya anak-anak sudah paham ya. Pasti ikut benar. Anak-anak yang lain juga bisa ya. Gagasan baku itu tepatnya ada di awal paragraf. Ya, itu kuncinya tolong diingat-ingat anak-anak ya. Sebuah teks laporan itu biasanya seperti karangan ya, tulisan orang yang ada di buku misalkan, itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, satu paragraf itu ada satu gagasan baku atau ide pokok. Nah, tempatnya gagasan baku tadi ada di awal paragraf. Sudah paham semuanya? Dan sebelum saya lanjutkan, siapa yang mau bertanya? Tidak. Siapa yang tanya? Bisa semua ya? Pokoknya kuncinya tadi tolong diingat-ingat. Gagasan baku itu ada di mana? Awal paragraf. Pinter. Bahasa Jawanya paragraf tadi podo. Ya, tulisannya pada, tapi dibaca podo. Itu namanya ajejek. Masih ingat? Pak ya. Ya, kenapa? Ya, ini Pak. Halaman ini. Halaman 45, Pak. Loh, kok 45? Kita tadi bahas apa sih? Halaman 40 dan 41. Teksnya di situ. Ya.
Ya, tadi kita cari gagasan baku dari teks yang ada di halaman 40 dan 41. Ya, yuk kita lanjutkan pembelajarannya. Nah, kita akan belajar tentang teknik bercerita laporan atau teknik. Lihat di layar saja. Lihat di layar. Oh, iya Pak, iya Pak, iya Pak. Ya, enggak bingung. Nanti kalau saya suruh lihat buku, dilihat bukunya ya. Sekarang lihat ke layar semua. Kembali ke laptop. Kita akan membahas tentang teknik menceritakan teks laporan sederhana. Mic-nya dimatikan dulu ya. Ya Pak. Biar tidak mengganggu yang lain. Nah, teknik menceritakan teks laporan prasaja. Atau teknik menceritakan teks laporan sederhana. Prasaja itu sederhana. Ono saperangan teknik utawa cara kang kudu digatekake anggone nyeritakake teks laporan. Ing antarane yaiku jadi ada beberapa teknik atau cara yang harus diperhatikan dalam menceritakan teks laporan. Di antaranya yaitu 1. Pengucape kudu cetek atau lafalnya harus jelas. Jadi kalau ngomong harus jelas. Jelas itu bahasa Jawanya ya cetok. Jadi kalau menyampaikan, mengucapkan itu namanya lafal ya. Itu harus jelas. Seperti ngomong, kalau kalian ngomong sama orang lain itu harus jelas, tidak boleh geremeng. Misalkan ngomong sama mama atau ibu, aku kedengaran anak-anak? Tidak ya, itu namanya tidak cetok kalau ngomong. Jadi kalau ngomong harus cetok atau jelas. Mama, aku tukono es krim. Jelas ya? Itu namanya cetok. Kemudian yang kedua, lagu ukorone utawa intonasi kudu tetep nalika nyeritakake teks laporan. Jadi nada ngomongnya, nada menceritanya itu harus pas. Ya, misalkan kalau ada kabar gembira, kita juga lagunya yang pas. Ya, jangan seperti mengeja. Contohnya gini. Mama, aku, dan Bapak pergi ke pasar beli sepeda dan sayur. Itu lagunya nggak enak, ya. Lagunya nggak pas, mengeja. Lagunya yang enak, seperti begini. Mama, aku dan Papa pergi ke pasar untuk belanja keperluan rumah. Contohnya sayur, buah-buahan, dan makanan lainnya. Itu namanya intonasi, anak. Jadi kalau menyampaikan cerita, tidak boleh mengeja seperti tadi ya. Mama, aku, dan ayah pergi ke pasar membeli. Itu namanya mengeja. Kalau bercerita, lagunya yang pas ya. Bukan lagu menyanyi loh ya. Nada ngomongnya itu loh ya. Yang ketiga, jedha kudu trep. Jedha tegese wektu kanggo mandeg sadelo sawise maca sawijining ukara kanthi nggatekake tandha pawacan ing ukara kasebut. Jadi ketika ngomong, kita kan pasti ada berhentinya. Ya, jadi ada berhentinya, tidak boleh bercerita itu tidak ada berhentinya. Contohnya seperti ini. Aku kemarin pergi ke pasar, beli ini, beli itu, ketemu orang lain, kemudian saya beli, lalu kemudian saya pulang, tidur, makan, lihat TV, dan sebagainya. Tidak ada berhentinya.
Tidak boleh. Ya, jadi kalau bercerita itu harus ada jeda. Kalau bahasa Jawa namanya jedo. Itu harus ada berhenti. Contohnya, saya pada hari Selasa kemarin, berhenti kan saya, ya, pergi ke taman bermain di Kota Malang. Berhenti. Di sana saya bergembira bersama keluarga. Nah, jadi kalau bercerita harus ada jedanya. Jeda itu jedo, ya, berhenti sejenak sesuai dengan tanda baca. Kalau ada koma, ada titik, ada tanda seru, ada apa, itu harus berhenti sejenak. Kemudian yang keempat, ing antarane tadi yang saya sebutkan ya, koma, titik, akon, tanda tanya, lan tanda seru. Jadi dalam bercerita kita juga harus memperhatikan tanda baca, ya, yaitu koma, titik, tanda tanya, tanda seru. Jadi kalau ada koma, ada titik, itu kita harus berhenti sejenak. Itu anak-anak ya, dalam bercerita, tekniknya kita harus memperhatikan 4 hal ini. Yang pertama tadi apa? Pengucapannya harus jelas. Jelas, atau bahasa Jawanya apa? Ceto. Jadi kalau ngomong harus ceto, bahwa jelas. Lan banter, dan krungu, ya orang lain biar kedengaran. Jadi banter lan ceto. Nah, kalau bercerita. Kemudian intonasi atau lagunya itu harus tidak boleh membaca mengeja. Kemudian jedanya juga harus jedanya harus pas. Ada waktu berhenti, tidak boleh membaca itu tidak berhenti, harus berhenti sejenak ya. Kemudian juga memperhatikan tanda baca. Mengerti anak-anak? Mengerti. Nah, kemarin kalian sudah belajar bagaimana menulis laporan. Sekarang ini tadi kita bahas bagaimana menceritakan laporan. Sudah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada di sini kata-kata kalian tidak mengerti yang mana. Harusnya kalian mengerti ya, kan ini bahasa Jawa, bahasa kita sehari-hari. Ada yang mau tanya? Pak. Ya. Kenapa, Hasbi? Bukan, nah, saya menjelaskan. Perhatikan ini. Nah ya. Ada yang mau tanya? Tidak. Saya mau tanya. Saya masih bingung siapa. Sudah mengerti semua? Pintar. Oke, anak-anak. Sebelum saya akhiri pelajaran, kita simpulkan dulu pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita tadi belajar tentang menentukan gagasan baku. Nah, kuncinya tadi apa? Gagasan baku itu letaknya ada di awal paragraf. Seperti ya. Kemudian yang kedua, kita tadi sudah belajar menceritakan teks laporan. Yang pertama tadi swara kudu banter lan cetha. Yang pertama swara kudu banter lan cetha. Jadi keras dan jelas. Kemudian intonasi atau lagu korone itu lagunya harus pas. Kemudian harus ada jeda.
Tidak boleh bercerita itu tidak ada berhentinya. Berikutnya harus memperhatikan tanda baca, ada titik, koma, tanda tanya, tanda seru, dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum ke tugas, apa yang mau, mungkin ada yang mau ditanyakan apa? Namanya tugas dulu, belum? Sudah? Sudah. Oke, pinter. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tugas kalian, tugas ini nanti kalian kerjakan waktunya seminggu. Jadi boleh dikumpulkan minggu depan. Jadi selama seminggu ini kalian mencicil sedikit-sedikit. Apa itu tugasnya? Menulis kegiatan saben dino kang gegayutan karo alam, kewan, lan tetanduran ing saukumu. Tulisan audio teks laporan kan tugas ing buku tugasmu. Jadi tugas kalian membuat laporan sederhana tentang kegiatan kalian sehari-hari di rumah. Seperti contohnya yang ada yang diceritakan siapa ini kemarin Nina ya, di halaman 40-41 itu kan contoh teksnya Nina, kegiatannya Nina. Nah, kalian membuat teks laporan sesuai dengan kegiatan kalian sendiri. Mengerti anak-anak? Bisa kira-kira membuat tulisan? Bisa membuat tulisannya? Bisa ya? Membuat laporan sederhana ya. Ini nggak perlu banyak-banyak. Mungkin cukup 2 paragraf saja. Bisa? Bisa. Boleh minta tolong bantuan kakak atau ayah, ibu di rumah. Jadi tidak dikumpulkan hari ini ya, dikumpulkan paling lambat Jumat yang akan datang. Ya, kalian buat teks laporan sederhana, misalkan kalian buat 1 hari saja, misalkan pada hari, setiap harinya itu ya, itu kalian buat. Contohnya seperti teksnya Nina, yang mulai dari bangun tidur, kemudian Hasbi kok ketawa Hasbi? Ya, jadi membuat teks laporan tentang kegiatan sehari-hari. Kalau ketawa mic-nya dimatikan, ayo mic-nya dimatikan, biar nggak ganggu temannya. Iya, Pak. Kalau guyon, mic-nya dimatikan saja. Terus diperhatikan, Hasbi sini. Nanti tanya lagi. Jadi ya anak-anak, tugasnya kalian buat teks laporan kegiatan atau aktivitas kalian sehari-hari. Mulai bangun tidur, kemudian bangun, sarapan, mandi, dan lain sebagainya sampai tidur lagi dalam 1 hari. Ya, kalian buat minimal 2 paragraf saja, enggak apa-apa. Ceritakan nanti di dalamnya, mungkin ada kegiatan Google Meeting seperti ini, kalian ceritakan. Kemudian kalian waktu mengerjakan tugas, kemudian waktu kalian ngaji, dan lain sebagainya. Diceritakan, contohnya seperti di halaman 40, ya, itu kan ceritanya Nina ya. Itu kalian bercerita tentang diri kalian sendiri. Bisa anak-anak? Bisa. Pasti bisa ya. Dalam bahasa Jawa ya anak-anak, dalam bahasa kalian. Ya aku tangi turu jam 3.
sholat tahajud, baca Al-Quran, sambil menunggu waktu subuh. Setelah subuh, saya sholat di masjid bersama ayah. Kemudian saya belajar menunggu waktu terbit matahari. Setelah itu, seterusnya. Bisa, Nana? Bisa ya? Baik. Untuk yang bawah ini yang bagian 6 tidak usah wis. Ya, jadi tidak usah bercerita. Ini untuk yang akan datang saja. Jadi menulis laporan sederhana saja. Mengerti ya, Nana? Mengerti ya? Oke, baik. Kalian ingat-ingat pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat semuanya. Baik, anak-anak. Saya rasa pelajaran kita cukup kita akhiri sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, bisa nanti jabri saya. Ya. Seperti biasa, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ayo, silakan. Pino. Silakan, Pino. Siap berdoa dimulai. Pino. Hai semuanya. A'udzubillah Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus sholihati watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, jangan lupa ya, saya mau mengingatkan untuk apabila anak-anak keluar rumah, jangan lupa selalu memakai masker ya. Jangan lupa sarapan, makan makanan bergizi, kemudian selalu iringi langkah kita, aktivitas kita dengan doa. Doakan diri kalian, doakan kedua orang tua kalian, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersayang, siap mengejar cita-cita. Semoga nanti kita cepat masuk sekolah ya. Sampai ketemu lagi.